Setelah sempat menyentuh 7.000 beberapa minggu lalu, seminggu terakhir ini IHSG kembali melorot ke level 6.800-an. Harapan para investor menikmati pasar yang bullish pun amblas. Transaksi di pasar saham pun semakin tipis. Bahkan seiring melemahnya rupiah, outflow dana investor asing pun masih terus terjadi di pasar saham. Apa yang perlu diwaspadai para investor di pasar global? Sektor-sektor apa saja yang bisa dilirik investor? Berikut ini analisis IHSG dari Nico Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas. Sebenarnya sih market concern sekarang itu adalah Fed meeting ya. Fed meeting itu di bulan November. Itu sebenarnya most likely sih kalau kita lihat dari sisi konsensus, kalau kita lihat dot plot, itu mereka arahnya akan ada potensi kenaikan satu kali lagi sebenarnya. Mungkin secara historically tahu bahwa kalau misalnya ada kayak kenaikan suku bunga, itu biasanya market tuh nggak terlalu positif ngeliatnya. Kebijakan moneter kan masih akan ketat, karena selain dari sisi potensi kenaikan di bulan November, Fed juga udah kasih indikasi juga bahwa nanti di tahun depan pemangkasan cuma ada 2 kali. Dari sebelumnya itu adalah 4 kali gitu. Jadi kalau kita lihat kayak higher for longer itu yang sebenarnya market masih agak hati-hati sih. Kedua sebenarnya potensi resesi ya. Potensi resesi ini sebenarnya investor lagi ngeliat nih, walaupun sebenarnya The Fed kasih statement bahwa kita nggak akan lihat resesi dalam jangka pendek ini. Cuma ada kemungkinan bahwa resesi ini akan terjadi di 2024. Karena kalau kita lihat posisi sekarang sih sebenarnya kan retail sales di US lumayan bagus. Nanti rilis data tingkat pengangguran juga kita lihat bisa turun ke 3,7%. Nah, jadi purchasing power-nya sebenarnya ada gitu. Jadi resesi ini udah agak bergeser ke tahun depan. Short term ini lebih fokusnya ke suku bunga. Cuman dalam negeri sih sebenarnya investor tuh lagi agak perhatiin pergerakan nilai tukar rupiah sih. Makanya kalau kita lihat juga kenapa marketnya tuh correction ya dalam beberapa hari terakhir gitu. Karena sebenarnya kan rupiahnya sekarang udah 15.600-an. Jadi kalau kita lihat itu karena attractiveness dari yield obligasi Indonesia. Karena kalau historically spread antara obligasinya Indo sama US itu kan bisa sekitar 470 basis point sampai 510 basis point. Cuma kalau lihat posisi sekarang itu tuh cuma sekitar 230 basis point. Jadi US-nya ngasih 4,7%, kita 7%. Nah, jadi itu translasi outflow akhirnya. Kelihatan outflow di dana obligasi, rupiah tuh mengalami koreksi ya, atau mengalami depresiasi. Nah, biasanya kalau misalnya investor foreign, mereka ngelihat rupiah ada potensi depresiasi, mereka pasti akan pull out mereka punya dana. Itu kan jadi forex loss sebenarnya buat mereka. Nah, jadi akhirnya translasi ini kelihatan dari equity pun berapa hari terakhir ini juga ada outflow kan. In overall sih sebenarnya kalau kita ngelihat buat IHSG secara spesifiknya, fundamentalnya masih lebih kuat nih dibandingkan beberapa negara peers yang lain. Growth level pun Indonesia masih growth yang atraktif ya. Most likely mungkin tahun ini tuh sekitar 5 sampai 5,1%. Bahkan kalau seandainya dari sisi growth kita masih lebih tinggi dibandingkan global growth. Global growth kan cuma 3% ya di tahun ini ya. Kita bahkan growth kita tuh bisa lebih bagus dari China karena ekspektasinya kan kemarin beberapa negara revisi turun pertumbuhan ekonomi China ke level 4,9%. Jadi growth masih menarik. Kedua, kalau kita bandingkan sama beberapa negara yang lain, posisi fundamental kita valuasinya masih relatively attractive ya. Jadi valuasi emerging market sama valuasi developed market tuh masih lumayan lebar gitu, apalagi dengan posisi IHSG sekarang. Kalau kita tahun ini di 7.260 ya buat IHSG-nya. Iya, masih ada peluang sih ya, ada recovery di posisi sekarang karena sebenarnya kita lihat beberapa data harusnya third quarter itu bisa bagus ya, third quarter, fourth quarter itu bisa bagus. Pertama, kelihatan adalah dari sisi kredit ya, credit growth. Jadi credit growth itu kan sebenarnya sempat second quarter di level 6-7% aja. Cuman sekarang kalau kita lihat growth itu udah kembali ke level 9%. Jadi aktivitas ekonominya itu lumayan pulih. Terus kalau kita lihat beberapa data kayak contohnya penjualan semen itu juga lumayan bagus, harusnya translasi positif. Konsumsi juga biasanya secara historically itu kayak third quarter, fourth quarter itu biasanya pasti akan lebih positif ya dibandingkan first half. Apalagi tahun ini ada tahun pemilu. Jadi menariknya kalau kita lihat tahun pemilu itu biasanya spending dari parpol itu size-nya lumayan besar gitu. Kalau kita cek tuh bisa sampai sekitar 2 sampai kayak 3 triliun. Jadi selalu ada additional kontribusi dari pemilu ya terhadap consumption. Jadi harusnya bagus. Yang ketiga adalah sebenarnya kita ngeliat ekspektasi adalah
dana dari pemerintah, government spending-nya ini udah mulai muncul gitu ya. Bahkan udah kelihatan secara historically pun zaman-zaman pemilu ada peningkatan dari sisi fiscal spending. Memang ekspektasinya first half kan nggak terlalu bagus ya spending-nya ya. Ekspektasi sih ada kemungkinan spending itu akan jauh lebih signifikan meningkat nanti di second half. Jadi itu akan dorong sih dari sisi perekonomiannya in overall. Terus mungkin yang investor juga harus pantau adalah laporan keuangan. Analisa laporan keuangan sih harusnya kalau kita ngeliat third quarter, banking ya sebagai bobot yang paling besar harusnya kan akan bagus juga. Consumer juga bagus. Sektor yang besar kayak contohnya telekomunikasi juga harusnya labanya in overall masih positif ya, karena kompetisinya kan udah nggak seketat dulu gitu ya. Kelihatan beberapa emiten itu udah naikin mereka punya ARPU. Jadi delivery earnings ini yang menurut kita juga udah lumayan bagus ya. Ada beberapa hal yang mungkin kalau batu bara ya, kalau kita ngomongin short term wise ada ruang sebenarnya ada mengalami kenaikan gitu, karena historically kan biasanya setiap akhir tahun musim dingin demand itu meningkat gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin mid to long termnya sebenarnya agak hati-hati, karena kelihatan beberapa negara ini udah mulai addressing soal environmental issue ya. Jadi kalau kita lihat akhirnya kayak beberapa negara di Eropa itu ya ningkatin lagi, mereka lebih fokusnya pakai gas atau mereka pakai energi terbarukan. Indonesia pun juga komitmennya sama ya. Kalau kita lihat meeting terakhir KTT G20 kemarin sama Paris Agreement, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya shifting ini sebenarnya ada gitu. Jadi kalau kita lihat batu bara sih sebenarnya long termnya ada pressure ya. Cuman kalau komoditinya modelnya metal mining, kita lihat sih sebenarnya ada ruang recovery ya. Karena sebenarnya kan metal mining ini kayak nikel, timah, tembaga ini kan melemah, salah satu driver paling signifikan adalah China kan. China ini kan kalau kita lihat kan growth-nya nggak terlalu bagus ya, bahkan jauh di bawah ekspektasi kalau kita lihat growth di second quarter kemarin. China ini kan adalah factory of the world ya, sebenarnya mereka importer paling banyak buat komoditi. Ini yang paling jadi PR adalah sektor properti di China itu tuh lagi lumayan lemah, karena sektor properti dan turunannya di China itu bisa kontribusi sekitar 40%. Beberapa company kayak contohnya Evergrande, Country Garden itu juga jadi bermasalah. Jadi demand buat ke metal miningnya itu pasti lemas. Kelihatan juga tren import juga belum terlalu bagus. Kalau kita lihat di China itu tingkat pengangguran itu lagi tinggi-tingginya. Umur 18 sampai 24 tahun itu sekarang unemployment rate-nya tuh sekitar 20%. Cuman kita sebenarnya appreciate sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Kayak contohnya mereka udah pangkas suku bunga 1 dan 5 tahun. Cuma kan orang kayak jadi concernnya bahwa suku bunga ini kan sebenarnya kayak ada lag ya. Pemerintah China juga maksudnya buat beberapa bank besar untuk mereka pangkas suku bunganya. Jadi mereka juga harapannya untuk dorong kredit buat ke perekonomian. Sama kalau kita lihat mereka udah melakukan restrukturisasi kredit juga buat sektor propertinya. Mereka kasih stimulus juga dari sisi fiskalnya. Jadi harusnya kita lihat second half bisa lebih bagus ya. Udah kelihatan beberapa data, contohnya PMI kemarin itu udah nggak di level kontraksi lagi. Sebelumnya kan 49,7, sekarang terakhir tuh kalau nggak salah 50,1 gitu ya. Industrial outputnya juga bagus, penjualan retailnya juga recovery. Nah jadi dengan adanya perbaikan-perbaikan itu menurut kita harusnya bakal positif ya. Bisa translasi akan meningkatnya permintaan buat metal mining. Kalau buat CPO ya, CPO long term tuh ada concern dari sisi masalah environmental issue juga ya. Apalagi Eropa tuh juga kayak shifting mereka yang dari sebelumnya palm oil itu lebih balik ke vegetable oils gitu. Jadi kayak contohnya soybean, rapeseed, sunflowers dan lain-lain. Cuma short termnya ada ketolong, mungkin ada potensi dari sisi El Nino. El Nino sih sebenarnya kita lihat ada ruang harga itu akan mengalami kenaikan gitu. Cuman mungkin agak diwaspadai sebenarnya beberapa emiten ya khususnya di Indonesia itu umurnya tuh udah lumayan tua ya, nggak terlalu produktif gitu. Jadi kita akan bisa lebih berfokus ke company-company yang sebenarnya umurnya mungkin masih di bawah 14 tahun gitu. Jadi productivity-nya masih lebih bagus dibandingkan umur yang relatively udah lebih tua. Komoditi lain oil and gas. Oil tuh sebenarnya pressure-nya sekarang kan adalah dari sisi demand ya. Demand tuh biasanya nggak terlalu bagus nih, apalagi kalau misalnya ekonomi potensi resesi, growth, demand pasti harusnya nggak terlalu bagus. Cuman kenapa kayak dari sisi oil price itu lagi naik sekarang levelnya 90-an gitu ya, karena sebenarnya kalau kita lihat ada dua sih, disruption dari Arab Saudi sama Rusia. Arab Saudi pangkas 1 juta sampai akhir tahun,
Rusia bakal kurangin ekspor 300.000. Nah, jadi disruption dari sisi supply yang translasi ke kenaikan harga sebenarnya. Cuman menariknya adalah kalau kita lihat yang kayak negara OPEC itu dalam kayak 1-2 bulan terakhir, mereka production-nya itu malah naik. Oil sih sebenarnya uncertainty-nya lumayan tinggi ya, karena sangat tergantung kebijakan dari negara-negara seperti OPEC ya, kontribusi kan sangat besar gitu ya. Bisa sekitar 30-40% terhadap total production di dunia. Oil sih ekspektasinya range-nya di level 85 ya, 85 in average gitu. Jadi harusnya emang ada ruang kenaikan ya dari sisi harga dibandingkan ke tahun lalu. Nah, ini akan translasi juga ke harga gas ya, karena kalau kita harga gas di Eropa itu juga belakangan udah naik juga ya, karena memasuki musim dingin juga sih.